warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, ada istilah patah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang, yang sayang belum tentu jadian. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Gustiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau. Nah, singkat cerita nih teman-teman, bahwasannya video ini merupakan video pertama saya di channel YouTube ini, dan juga ini pertama kalinya saya mengupload video pembelajaran di channel YouTube ini. Nah, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian ya untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya saya juga mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan saran dan kritik terhadap video ini. Nah, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan cara meningkatkan kekuatan tersebut serta mengatasi kelemahan yang ada. Nah, seperti biasa nih, sebelum memasuki pembahasan, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah ekonomi merupakan hal yang sering terjadi pada suatu negara, termasuk negara Indonesia sendiri nih teman-teman. Nah, oleh sebab itu, setiap negara harus mampu menyikapi dan mengatasi masalah perekonomian yang ada, sesuai dengan kondisi dan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila tentu harus menyesuaikan sistem ekonomi dengan ideologi yang dianut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalah kita pada kali ini? Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan bagaimana cara meningkatkan kekuatan serta mengatasi kelemahan yang ada. Penasaran dong, apa sih nanti jawabannya? Nah, sabar dulu ya, nanti kita akan membahasnya sama-sama di bagian pembahasan. Nah, adapun tujuan kita pada kali ini yaitu tentunya untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia serta cara meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada. Nah, tinjauan pustaka kita pada kali ini yaitu mengenai definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai dalam tujuan perekonomian. Selanjutnya ada juga nih, sistem ekonomi campuran. Mengapa saya memakai ini? Karena nantinya kita akan membahas mengenai sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada negara Indonesia. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi di mana pihak swasta dan pemerintah mempunyai peran dalam memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Ya, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, pembahasan mengenai kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan cara meningkatkan kekuatan tersebut serta mengatasi kelemahan yang ada. Nah, bahwasannya sistem ekonomi yang diterapkan dalam Indonesia yaitu menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, mengapa nih? Karena sistem ekonomi di Indonesia sangat cocok digunakan untuk sistem ekonomi campuran yang berlandaskan pada Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila sendiri berorientasi kepada kerakyatan dan kebanyakan tidak seperti sistem perekonomian yang lainnya yang hanya menguntungkan beberapa individu saja. Nah, walaupun sistem ekonomi Pancasila juga memberikan kebebasan pada rakyatnya, pemerintah juga tetap mengawasi jalannya sistem perekonomian ini sendiri. Karena berdasarkan konsep tadi nih, bahwasannya sistem ekonomi campuran adalah penggabungan antara mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah. Nah, jadi paham ya guys ya, bahwasannya sistem ekonomi campuran ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Karena sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan, sebab sistem ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu belum kekuatan sistem ekonomi yang dianut Indonesia? Yuk sini merapat nih,
aku kasih tahu nih ya, bahwasannya kekuatan sistem ekonomi yang dianut Indonesia yaitu yang pertama, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, selanjutnya dalam penetapan harga nih, harga yang ditetapkan itu lebih mudah dikendalikan. Kemudian, sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Ada kekuatan, tentu ada kelemahan dong, karena seperti yang kita tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian apa sih kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia, yaitu yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kemudian pihak swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan karena sektor ekonomi penting dikuasai oleh pemerintah. Oke teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan adanya kekuatan, tentu di sini kita harus punya cara nih, bagaimana sih cara meningkatkan kekuatan sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Nah, menurut Profesor Dr. Catur Sugianto MA menjelaskan bahwa meningkatkan sistem ekonomi Pancasila bukan hanya sekedar bertahan dari tekanan sistem ekonomi yang lain. Nah, baginya itu, kondisi sistem perekonomian Pancasila, khususnya perilaku produksi, distribusi, dan konsumsi, perlu mengkaji lebih dalam lagi agar pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila dapat berjalan dengan baik, yakni dengan memperkaya, mencari, serta memformulasikan ilmu ekonomi Pancasila sebagai praktik ekonomi yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar tercapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, meskipun sistem ekonomi yang dianut Indonesia mempunyai kelemahan, tentu tetap ada dong cara mengatasi dari kelemahan tersebut. Nah, karena yang namanya permasalahan tentu ada dong solusinya. Nah, dalam mengatasi kelemahan sistem ekonomi Pancasila, khususnya di Indonesia, berkaitan dengan cara meningkatkan sistem ekonomi, dalam artian keduanya saling terikat satu sama lain. Nah, adapun solusi dari mengatasi kelemahan sistem ekonomi Pancasila ialah dengan melakukan revitalisasi penerapan sistem ekonomi Pancasila. Oke guys, dari penjelasan tadi nih, dapat kita ambil kesimpulan dalam sistem ekonomi campuran, tujuan campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah untuk mengoreksi distorsi ekonomi atau ketidaksempurnaan pasar. Diterapkan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia karena sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila ini sangat cocok dengan keadaan Indonesia. Nah, dengan adanya kekuatan dan kelemahan yang tadi, tentu ada cara untuk memperkuatnya, yakni dengan memperkaya, mencari, serta memformulasikan ilmu ekonomi Pancasila yang berdasarkan praktik ekonomi yang ada di Indonesia, agar tercapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk solusinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan mengatasi kelemahan sistem ekonomi Pancasila dengan melakukan revitalisasi penerapan sistem ekonomi Pancasila. Nah, untuk sarannya sendiri, di sini saya menyarankan kepada para masyarakat agar melakukan kerjasama pada pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian dengan menggunakan sistem perekonomian yang diterapkan. Nah, untuk pemerintah, sebaiknya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar menghasilkan pendapatan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Dan juga di sini saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Karena yang namanya manusia tentu tidak luput dari yang namanya silap dan salah. Dan di sini juga saya masih proses belajar ya teman-teman. Jadi harap maklum ya. Dan juga diingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like, subscribe, and comment ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman, ke kerabat, atau ke keluarganya. Karena tugas ini butuh banget nih like dan subscribe-nya untuk penilaian.
Nah, maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.